Selamat datang kembali di perkuliahan daring akuntansi. Masih membahas persamaan akuntansi, tapi kali ini kita aplikasikan ke transaksi-transaksi bisnis ya. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasinya. Transaksi bisnis ini jelas-jelas akan sangat berpengaruh pada persamaan akuntansi. Loh, kok bisa? Kenapa? Nah, saya ilustrasikan ke kehidupan sehari-hari ya. Hari ini, kamu dapat uang saku sebesar 500.000 dari orang tua untuk biaya hidup sebulan. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa aset kamu bertambah 500.000 dan ekuitas kamu bertambah 500.000. Dari sini bisa digambarin persamaan dasar akuntansinya. Aset kamu bertambah 500.000, kewajibannya tidak ada alias 0, dan ekuitas kamu bertambah sebesar 500.000. Nah, jadi persamaan dasar akuntansi kamu balance di angka 500.000. Loh, kok bisa gitu? Nah, kan kamu dapat uang 500.000, berarti aset kamu bertambah yaitu berupa kas. Sedangkan modal hidup kamu selama sebulan juga bertambah 500.000. Contoh lainnya nih, besoknya kamu harus bayar uang kos sebesar 300.000. Jadi gimana persamaan dasar akuntansinya? Persamaan dasar akuntansinya, aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Asetnya sebesar 500.000 dikurangi 300.000 sama dengan kewajiban kamu 0, ekuitasnya 500.000 dikurangi 300.000. Loh, kok bisa gitu? Nah, kamu kan ngeluarin uang atau kas untuk bayar uang kos. Nah, yang 300.000 itulah yang disebut biaya, makanya mengurangi ekuitas kamu. Paham kan? Oke, setelah ilustrasi di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika aset bertambah atau berkurang, maka pasti akan mempengaruhi akun-akun lainnya. Contohnya nih, pertama, satu aset bertambah dan aset lainnya berkurang. Loh, kok bisa? Jelas dong, misalnya nih, kamu punya uang 1 juta, terus kamu pengen beli tas. Kamu pergilah ke toko untuk beli tas. Kalau kamu beli tas, kamu punya barang baru atau bahasa akuntansinya, kamu jadi punya aset. Tapi untuk memperoleh tas itu, kamu juga harus mengeluarkan uang kan? Nah, makanya di sini aset kamu bertambah karena beli tas, tapi aset kamu juga berkurang karena mengeluarkan kas. Kedua, aset bertambah dan kewajiban bertambah. Masih pakai contoh beli tas tadi deh. Misal kamu pengen banget beli tas, tapi duitnya nggak ada. Tas yang kamu punya pun sudah putus talinya. Jadi, kamu memutuskan untuk pinjam uang kakakmu dulu untuk beli tas. Di sini kamu jadi punya tas baru yang artinya aset kamu bertambah, tapi kewajiban kamu juga bertambah karena kamu berutang sama kakak kamu. Yang ketiga, aset bertambah, ekuitas bertambah. Contohnya yang kamu dapat uang jajan bulanan dari orang tua tadilah, ingat kan? Nah, yang keempat, aset berkurang, ekuitas juga berkurang. Contohnya gini nih, bulan lalu kamu buka usaha dan kamu nanamin modal 500.000 ke usaha kamu. Ternyata nih perkara tas udah jelek tapi nggak punya uang yang tadi. Mau pinjam uang orang tua takut dimarahin. Pinjam uang kakak malu. Pinjam uang teman apalagi malu-maluin. Akhirnya kamu ingat kalau kamu punya uang yang kamu tanamin di usaha kamu. Kamu ambillah 200.000 untuk beli tas alias untuk keperluan pribadi kamu. Maka persamaan dasar akuntansi dari perspektif usaha kamu akan mengakibatkan aset berkurang karena kamu ambil uang usaha dan ekuitas kamu juga berkurang karena modal buat usaha kamu ambil. Dan ekuitas kamu juga berkurang karena modal buat usahanya kamu ambil. Yang kelima, aset bertambah, aset berkurang, dan kewajiban bertambah.
Balik lagi ke contoh beli tas yang kamu pinjam uang ke kakak kamu. Ternyata keselip uang di saku celana kamu sebesar 100.000. Terus duitnya kan kurang 100.000. Kamu pinjam 100.000 ke kakak kamu untuk beli tas yang harganya 200.000. Berarti kan aset kamu bertambah karena beli tas, tapi di sisi lain aset kamu berkurang karena uangnya kamu beliin buat tas, tapi kewajiban kamu juga bertambah karena kamu hutang sama kakak kamu sebesar 100.000. Yang keenam, 2 akun di aset bertambah dan ekuitas kamu juga bertambah. Misalnya, usaha yang kamu dirikan bergerak di bidang jasa titip. Suatu hari, ada pelanggan yang nitip beli sepatu branded harganya 1 juta. Kamu minta si pelanggan DP dulu 20% sebagai tanda jadi. Di sini, kas kamu bertambah 200.000 yang kamu peroleh dari DP yang dibayar pelanggan kamu, dan sisanya berarti jadi piutang bagi kamu sebesar 800.000. Yang 1 juta itu pendapatan bagi kamu. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Tanggal 1 November 2019, Chris memulai suatu bisnis yang dikenal dengan nama AgriSolutions. Rencana bisnis Chris adalah mengoperasikan AgriSolutions sebagai suatu bisnis yang bergerak di bidang penyewaan alat-alat pertanian. Nah, untuk mempermudah kita menganalisis transaksi, sebelumnya kita buat dulu tabel yang berisi nama akun pada aset, kewajiban, dan ekuitas. Seperti pada aset ada akun kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Sedangkan di kewajiban ada akun hutang usaha. Dan di ekuitas ada akun modal pemilik, prive, pendapatan, dan biaya. Jangan lupa prive dan biaya adalah akun yang mengurangi ekuitas. Oke, kita lanjut ya. Transaksi tanggal 1 November 2019. Chris menginvestasikan uangnya sebesar 15.000 untuk AgriSolutions. Maka, kas AgriSolutions bertambah 15.000 dan modal pemilik AgriSolutions juga bertambah 15.000. Paham ya? Kita lanjut ke transaksi kedua. Tanggal 5 November 2019, AgriSolutions membeli peralatan secara tunai seharga 7.000. Maka, kas AgriSolutions berkurang 7.000 dan peralatannya bertambah 7.000. Next, transaksi ketiga. Tanggal 10 November 2019, AgriSolutions membeli beberapa perlengkapan secara kredit atau hutang sebesar Rp1.600. Hutang tersebut akan dibayar tanggal 20 November 2019. Maka, perlengkapan AgriSolutions bertambah 1.600 dan hutang usaha AgriSolutions bertambah juga 1.600. Next, tanggal 18 November 2019, AgriSolutions menerima kas dari pelanggan atas penjualan jasa sebesar Rp1.200 secara tunai. Maka, kas AgriSolutions bertambah 1.200 dan pendapatan bertambah 1.200. Next, transaksi 19 November 2019, AgriSolutions menerima faktur sebesar 250 dari suatu perusahaan koran sebagai biaya iklan, tetapi AgriSolutions menunda pembayaran. Maka, hutang usaha AgriSolutions bertambah sebesar 250 dan biaya iklannya juga bertambah sebesar 250. Next, tanggal 20 November 2019, AgriSolutions menjual produknya seharga Rp3.500. Perusahaan menerima uang dari pelanggan sebesar Rp1.500 dan sisanya dibayar kemudian. Maka, kas AgriSolutions bertambah sebesar 1.500 dan piutangnya juga bertambah sebesar 2.000. Sedangkan pendapatannya bertambah 3.500. Setelah semua transaksi dimasukkan ke tabel persamaan dasar akuntansi, hitunglah total masing-masing akun.
Kemudian jumlahkan semua akun yang tergolong aset, kewajiban, dan ekuitas. Untuk akun kas, totalnya adalah 10.700. Untuk akun piutang, totalnya 2.000. Untuk akun perlengkapan, totalnya 1.600. Dan untuk total peralatan, totalnya 7.000. Maka, grand total untuk aset adalah 21.300. Berikutnya, untuk kewajiban, total hutang usaha adalah sebesar 1.850. Untuk ekuitas, total akun modal pemilik adalah sebesar 15.000. Untuk akun prive, totalnya 0 karena tidak ada transaksi. Kemudian, akun pendapatan totalnya 4.700 dan akun biaya totalnya 250. Di sini saya beri tanda kurung untuk menunjukkan bahwa nilainya negatif. Nah, kemudian kita jumlahkan nilai kewajiban dan ekuitas. Nah, dari sini kita dapatkan angka 21.300. Balance kan? Nah, nggak jadi stres deh. Sekian kuliah daring kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan mudah bagi kalian semua untuk memahaminya. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye!